Selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya akan melanjutkan sesi pengajaran yang ketiga tentang akhir zaman dengan judul Kedatangan Kristus di Angkasa menjemput gerejanya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, sidang jemaat Tuhan, pengakuan iman Gereja Betel Injil Sepenuh butir ke-12 menyatakan, kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan datang sebagai mempelai gerejanya dan raja atas segala raja untuk memerintah seluruh dunia. Ini tertuang dalam tata gereja Betel Injil Sepenuh bab 3 pasal yang ke-6. Nah, pengakuan iman ini jelaslah meyakini bahwa kedatangan Kristus kembali terjadi di dalam dua tahap. Hal ini dijelaskan dalam buku Asas dan Pengakuan Iman Gereja Betel Injil Sepenuh halaman 59 dan 60. Demikian dinyatakan bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali tersebut akan terjadi dalam dua tahap, yaitu kedatangannya di udara dengan segala peristiwa yang terjadi di udara, dan kemudian ia akan datang ke bumi, dan beberapa peristiwa akan terjadi di bumi. Kedatangan Kristus di udara itulah yang kita sebut dalam perumusan Kristus akan datang sebagai mempelai gerejanya, dan sesudah itu ia akan datang ke bumi sebagai raja dalam kemuliaan Bapanya, dan diiringi oleh berlaksa-laksa malaikat. Demikian tadi saya kutip pernyataan lebih lanjut di dalam buku Asas dan Pengakuan Iman Gereja Betel Injil Sepenuh yang ditulis oleh Pendeta Paulus Rusviadi sebagai salah satu sesepuh di Sinode Gereja Betel Injil Sepenuh. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya secara khusus akan membahas tentang kedatangan Kristus kembali sebagai mempelai gerejanya, yaitu tahap pertama dari kedatangannya kembali sesuai dengan pernyataan dalam pengakuan iman tersebut. Sebagai nas bacaan kita, dasar kitab suci kita, saya mengajak kita membaca di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Pasal 1 Tesalonika pasal yang ke-4 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ada beberapa hal penting penjelasan saya dari ayat bacaan kita tadi. Kata Yunani parousia yang muncul dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-4 ayat yang ke-15 menunjukkan kepada kedatangan Kristus kembali atau kedatangan Kristus yang kedua kali. Kemunculan kata parousia ini sebanyak 24 kali dalam perjanjian baru digunakan dalam arti kehadiran atau kedatangan Kristus kembali. Profesor Dwi Pentecost dalam buku Things to Come menjelaskan bahwa istilah parousia yang muncul sebanyak 24 kali dalam perjanjian baru pada umumnya menjelaskan konsep tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, di mana kedatangan Kristus tersebut meliputi peristiwa pengangkatan gereja dan kedatangan ke bumi secara fisik. Sekali lagi, saya mengutip Profesor Dwight Pentecost dalam buku Things to Come. Ia menjelaskan bahwa istilah parousia yang muncul sebanyak 24 kali dalam perjanjian baru pada umumnya menjelaskan konsep tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, di mana kedatangan Kristus tersebut meliputi peristiwa pengangkatan gereja dan kedatangannya ke bumi secara fisik. Nah, berdasarkan bacaan kita di 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang 14 sampai 17 tadi, ini merupakan secara khusus merupakan ayat utama yang menjelaskan tentang kedatangan Kristus di angkasa untuk menjemput gerejanya. Atau kedatangan itu hanya bagi orang-orang yang berada di dalam Kristus. Ayat-ayat tersebut mengungkapkan fakta-fakta antara lain. Yang pertama, suatu peristiwa di masa yang akan datang, sewaktu-waktu di masa yang akan datang, akan ada peristiwa parousia atau kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, Tuhan Yesus Kristus sendiri akan turun dari surga ketika suatu tanda diberikan. Penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Ketiga, mereka yang mati dalam Kristus akan pertama-tama dibangkitkan
Dan setelah itu orang-orang percaya yang masih hidup akan diangkat, diubahkan dan dibawa pergi bersama dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Kata Yunani untuk angkasa adalah aira yang menunjuk kepada atmosfer atau udara. Nah, yang keempat, kebenaran ini kemudian dikemukakan oleh Rasul Paulus, dinyatakan oleh Rasul Paulus berdasarkan suatu pernyataan khusus. Karena itu Rasul Paulus berkata, ini kami katakan kepadamu berdasarkan pernyataan atau berdasarkan firman Tuhan. Ya, jadi berdasarkan wahyu atau pernyataan dari Tuhan. Adalah penting bagi kita untuk memahami maksud dari kedatangan Kristus di angkasa yang membedakannya dari kedatangannya di bumi. Tadi di depan sudah saya jelaskan bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali atau kedatangan Kristus kembali itu terjadi dalam dua tahap atau dua fase, yaitu kedatangannya di angkasa menjemput gerejanya dan kedatangannya kembali ke bumi, ya, di mana dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Karena itu penting bagi kita untuk memahami maksud kedatangan Kristus di angkasa. Kristus adalah mempelai laki-laki dan ia sendiri yang menyatakan hal tersebut dan disaksikan oleh ketiga penulis kitab Injil. Misalnya di Matius pasal 9 ayat 15, Markus pasal yang kedua ayat yang ke-19 dan 20, Lukas pasal 5 ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35. Yohanes Pembaptis memberikan konfirmasi bahwa Yesus adalah mempelai laki-laki. Dan sebagai sahabat mempelai itu, Yohanes membuka jalan untuk kedatangannya dan ia berseru-seru dengan penuh sukacita mengumandangkan hal itu. Yohanes pasal 3 ayat 29. Gereja yang adalah mempelai perempuan, Wahyu pasal 22 ayat 16 dan 17, sedang dalam posisi bertunangan. Gereja adalah mempelai perempuan Kristus. Ini terlihat dalam Wahyu pasal 22 ayat 16 dan 17, pada saat ini sedang dalam posisi bertunangan atau dipertunangkan. 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. Nah, suatu saat Yesus akan datang sebagai mempelai laki-laki, sebagai mempelai pria untuk menjemput gerejanya. Gereja sebagai mempelai wanita, pengantinnya. Yesus akan datang untuk menjemputnya. Di mana kedatangan itu? Di angkasa. Nah, namun saat ini tubuh Kristus atau gereja masih belum lengkap. Karena itulah anggota-anggota baru dari orang-orang berdosa dari seluruh penjuru dunia yang diselamatkan melalui pemberitaan Injil terus ditambahkan ke dalam keanggotaan tubuh Kristus menjadi anggota gereja. Nah, saat tubuh Kristus ini telah lengkap mencapai kepenuhan, maka Kristus, ia sendiri akan datang mengumpulkan semua anggota tersebut menjadi satu. Baik mereka yang masih hidup maupun yang telah meninggal untuk membawa mereka ke tempatnya dan menjadi waris bersama dengannya di surga. Paling tidak ada 3 bagian utama yang membicarakan tentang kedatangan Kristus di angkasa yang terkait dengan peristiwa rapture atau pengangkatan. Pengangkatan gereja. Yaitu di Yohanes pasal 14 ayat 1-3, 1 Tesalonika 4 ayat 13-18, dan 1 Korintus 15 ayat 51-55. Nah, ketiga bagian ini disebut sebagai key verses of the rapture atau ayat-ayat kunci dari pengangkatan. Di mana pengangkatan itu, peristiwa itu terjadi pada saat kedatangan Kristus di angkasa. Nah, meskipun ketiga teks ini sama pentingnya, namun yang paling jelas berbicara tentang pengangkatan ketika kedatangan Kristus di angkasa, itu adalah ayat yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat 18. Di dalam Yohanes 14 ayat 1-3 dikatakan di sana Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Kemudian 1 Korintus 15 ayat 51-55. "Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa.
Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah semangatmu? Kemudian 1 Tesalonika 4 ayat 14-17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Terkait dengan hal tersebut, yaitu peristiwa kedatangan Kristus di angkasa, ada beberapa hal penting yang terjadi saat itu. Pada waktu Yesus datang di angkasa, ya, ada beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui yang terjadi pada saat itu. Ya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53 dan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18 disebutkan beberapa peristiwa yang akan terjadi pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan atau di angkasa. Nah, walaupun rangkaian peristiwa chain of event terjadi secara seketika dan atau hampir bersamaan, tetapi urut-urutan logisnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Kristus sendiri turun dari surga. Yang kedua, tanda diberi berupa tiupan sangkakala, ya, atau nafiri oleh malaikat, ya. Ada sebuah seruan, ya. Kemudian disertai dengan tiupan sangkakala atau nafiri oleh penghulu malaikat. Kemudian yang ketiga, terjadi pengangkatan gereja yang ditandai dengan kebangkitan orang mati dan pengubahan tubuh orang percaya. Dan yang keempat, Kristus bersama dengan orang percaya di surga merayakan pesta perkawinan anak domba. Kita mulai yang pertama, Kristus turun dari surga. Tidak akan ada pengangkatan gereja tanpa kedatangan Kristus kembali. Karena itu Kristus sendiri akan turun dari surga di ayat-ayat yang kita baca tadi dan datang menjemput umatnya di awan-awan, di udara, di angkasa dengan diiringi oleh para malaikatnya. Matius 16 ayat 27, Lukas pasal 9 ayat 26. Nah, dalam peristiwa kedatangan yang satu ini, Kristus tidak akan sampai ke bumi, tetapi hanya di angkasa, di awan-awan. Nah, ada beberapa karakteristik penting dari kedatangan Kristus kembali di angkasa ini yang perlu menjadi perhatian kita. Ya, karakteristik penting dari kedatangan Kristus kembali di angkasa yang membedakannya dari kedatangannya di bumi ketika dia mendirikan kerajaan 1000 tahun. Nah, karakteristik yang pertama dari kedatangan Kristus di angkasa ini adalah kedatangan Kristus ini disebut sebagai hari yang penuh bahagia. Titus pasal 2 ayat yang ke-13. Yang kedua, kedatangannya ini terjadi secara rahasia. 1 Tesalonika 5 ayat 2-10, saudara baca sana. Nah, peristiwa ini terjadi tanpa tanda-tanda. Karena itu dalam Alkitab, ini adalah peristiwa di mana kita, orang-orang percaya, diperintahkan untuk menanti dengan setia dan siap sedia. Yang ketiga, peristiwa ini terjadi segera, cepat, sekejap, dan dapat terjadi kapan saja tanpa pemberitahuan. Karena itu disebut dengan istilah iminensi. Artinya terjadi segera, sekejap, dan tanpa pemberitahuan menurut kehendak Allah yang berdaulat. Dan yang keempat, karakteristik dari peristiwa turunnya Kristus menjemput gerejanya di angkasa ini adalah peristiwa ini terjadi, pasti terjadi. Tetapi waktu kejadian peristiwa ini tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Jadi peristiwa ini pasti akan terjadi. Dan itu Paulus katakan, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Itu berarti peristiwa kedatangan Kristus di udara, di angkasa. Ya. Dan pada satu terjadi pengangkatan gereja adalah peristiwa yang pasti suatu ketika akan terjadi. Hanya waktu kejadian peristiwa itu tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, sekarang yang kedua, peristiwa yang kedua adalah tanda diberikan. Yang pertama tadi kedatangan Kristus di angkasa, Kristus sendiri akan turun dari surga. Yang kedua, ya, tanda diberikan.
Nah, pada peristiwa kedatangan Kristus di angkasa untuk menjemput gerejanya, terlebih dahulu akan ada tanda yang diberikan, yaitu seruan penghulu malaikat dan bunyi sangkakala Allah atau nafiri sebagai tanda kedatangannya. Kata berseru dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 tersebut diterjemahkan dari kata benda Yunani keleusmati. Keleusmati yang berasal dari kata kerja kaleo yang artinya memerintahkan atau memberikan komando, memberi komando. Nah, gagasan ini digunakan dalam dunia militer untuk menunjukkan pada sorak-sorai kemenangan dalam pertempuran. Sedangkan istilah Yunani archangelo dalam bentuk tunggal menunjuk kepada penghulu malaikat Mikael. Perlu ketahui satu-satunya referensi dalam perjanjian baru yang menyingkapkan identitas penghulu malaikat yang meniup sangkakala itu namanya adalah Mikael. Jelas di dalam Yudas 1 ayat 9. Bandingkan di Daniel pasal 10 ayat 13 dan 14. Nah, barangkali gambaran tentang kedatangan Kristus yang terjadi ini yang kasih disertai dengan bunyi sangkakala ini dapat diperhatikan di dalam Keluaran 19 ayat 1 sampai 20 di mana Tuhan Allah menampakkan diri di Gunung Sinai kepada Musa. Yang ketiga, pengangkatan gereja. Pada saat Kristus datang di angkasa, yang didulai dengan tanda yang diberikan, seruan malaikat dan tiupan sangkakala, peristiwa selanjutnya yang terjadi adalah pengangkatan gereja bersama dengan itu. Jadi bersama dengan datangan Kristus di angkasa dan peniupan sangkakala oleh penghulu malaikat, terjadilah kebangkitan orang-orang mati yang ada dalam Kristus dan perubahan tubuh atau pengubahan tubuh orang-orang percaya. Hal ini disebut sebagai pengangkatan gereja atau rapture. Kata pengangkatan atau rapture berasal dari kata Latin rapturo dan merupakan terjemahan dari kata Yunani harpazo yang berarti mengambil atau diangkat. Kata ini muncul dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. Jadi kata pengangkatan atau rapture itu alkitabiah dan ada di dalam Alkitab. Nah, mendahului pengangkatan gereja ini ada dua peristiwa yang terjadi secara konstan atau bersamaan, yaitu satu, kebangkitan orang mati. Pada peristiwa ini hanya orang-orang mati dalam Kristus yang dibangkitkan. Jelas dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat ke-16, 1 Korintus 15 ayat 52. Keadaan tubuh orang-orang percaya yang telah dibangkitkan pada saat itu tidak lagi dalam wujud yang dapat binasa, tetapi dengan tubuh yang indah, mulia, dan tubuh seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang kedua, peristiwa bersamaan setelah kebangkitan adalah pengubahan tubuh. Jadi bersamaan dan kebangkitan orang percaya ini, maka orang-orang percaya yang masih hidup, kita yang masih hidup, kata Rasul Paulus, tubuhnya akan diubahkan. Jadi kebangkitan dan pengubahan tubuh orang percaya terjadi secara bersamaan dengan sekejap atau seketika. Tapi secara logis, ya, kebangkitan tubuh, secara logis dan kronologis kebangkitan tubuh itu mendahului pengubahan tubuh. Kebangkitan orang mati mendahului pengubahan tubuh orang-orang yang masih hidup. Jadi tubuh orang-orang percaya akan diubah menjadi tubuh yang mulia seperti tubuh Tuhan Yesus. Yang keempat, peristiwa yang keempat pada saat kedatangan Kristus di angkasa adalah akan ada reuni di angkasa. Jadi sementara Kristus berada di awan-awan di angkasa, maka kita diangkat rapture menyongsong Tuhan di angkasa. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. Jadi suatu reuni pertemuan akan terjadi di angkasa di mana kita akan bertemu dengan Kristus dengan orang-orang yang kita cintai. Perjumpaan orang percaya dengan Yesus secara pasti disebutkan terjadi di mana? Di angkasa. Bukan di bumi atau di tempat lain. Keyakinan ini berdasarkan pada hadirnya kata Yunani en yang artinya dalam di 1 Tesalonika pasal 4:17 bersama dengan kata benda datif lokatif nepelais yang berarti awan. Nah, konstruksi dari klausa en nepelais yang berarti di dalam awan sesungguhnya menerangkan lokasi pertemuan Yesus dengan mempelai gerejanya ketika rapture atau pengangkatan terjadi. Nah, kepastian lokasi ini semakin dipertegas dengan kehadiran kata benda akusatif aera
kata benda Yunani akusatif yang akusatif aera yang artinya udara atau atmosfer atau angkasa dalam ayat tersebut. Apabila dirangkai dengan kata eis yang berarti ke dalam, maka klausa eis aera tersebut memperlihatkan lokasi yang jelas sebagai tempat pertemuan antara Kristus yang turun dari surga dengan gerejanya yang diangkat dari bumi ke angkasa. Jadi peristiwa ini benar-benar pertemuan atau reuni benar-benar terjadi di angkasa. Dari situ Kristus membawa jemaat ke surga. Jadi pertama-tama Kristus turun dari surga dan di awan-awan di angkasa. Tidak sampai ke bumi. Kemudian terjadi pengangkatan jemaat. Yang mati dibangkitkan, yang hidup diubahkan. Dan diangkat ke angkasa berjumpa dengan Tuhan. Kemudian Tuhan bersama dengan jemaat ini bersama-sama ke surga. Jadi jelas pertemuan ini, reuni ini akan terjadi di angkasa. Nah, peristiwa yang berikutnya yang kelima, ya, bersama dengan Kristus selamanya. Jadi setelah serangkaian peristiwa tersebut selesai, orang-orang percaya akan bersama-sama dengan Kristus di surga. Di sana ada beberapa peristiwa lagi yang terjadi yang berkaitan dengan keberadaan orang percaya. Yang pertama yaitu penghakiman orang-orang percaya di tahta pengadilan Kristus. Disebut juga bema Kristus, 2 Korintus 5 ayat 10. Ini akan saya jelaskan lagi pada sesi yang berikutnya. Yang kedua adalah hasil dari penghakiman ini bukan penghukuman, tetapi pemberian pahala, diantaranya berupa pujian dan mahkota yang didasarkan pada pekerjaan dan pelayanan masing-masing, penggunaan talenta, dan yang lainnya terkait dengan kesempatan-kesempatan yang diberikan dan pelayanan yang dipercayakan. Dan yang ketiga, sesudah penghakiman dan pemberian pahala kepada orang-orang percaya, maka dilaksanakanlah pesta perkawinan anak domba Allah. Wahyu 19 ayat 7-9. Pada saat itu jemaat dihadapkan kepada Allah oleh Yesus Kristus dalam segala kemuliaan surgawi. Jemaat pada saat itu diperhadapkan kepada Allah Bapa oleh Tuhan Yesus Kristus ya, sebagai mempelai pria anak domba Allah dalam segala kemuliaan surga. Jadi itu beberapa peristiwa yang terjadi ketika Kristus datang di angkasa. Akhirnya, saya mengingatkan kepada kita bahwa menurut Alkitab, orang Kristen tidak diperintahkan menanti akhir zaman, melainkan menanti kedatangan Kristus dengan setia. Orang Kristen yang setia menantikan kedatangan Kristus kembali pastilah akan memberi waktu beribadah, waktu untuk berdoa, bersaat teduh, bersekutu, merenungkan firman, menyembah dan melayani Tuhan, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena mereka tahu, mereka akan mendapatkan pahala dari apa yang mereka lakukan. Bahkan semuanya itu menjadi prioritas dalam hidupnya. Nah, jika orang Kristen benar-benar mencintai Kristus, seharusnya ia merindukan kedatangan Kristus kembali di dalam ketaatan, di dalam kasih, di dalam kesetiaan. Nah, merindukan kedatangan Kristus dua kali adalah sikap yang sesuai dengan anjuran Alkitab. Rasul Paulus mendukung kerinduan umat akan kedatangan Kristus dan dia sendiri pun sangat mendambakannya. Bisa dibaca di 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Begitu juga Rasul Yohanes. Tentang kerinduan itu Rasul Yohanes menulis, "Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci." 1 Yohanes pasal 3 ayat 2-3. Nah, karena itu Rasul Yohanes mengingatkan bahwa konsekuensi merindukan kedatangan Kristus kedua kali dengan setia adalah mengupayakan kehidupan yang suci. Istilah soteriologis untuk proses penyucian ini adalah pengudusan atau sanctification yang progresif. Ya, pengudusan yang progresif. Ya, progressive sanctification. Nah, kerinduan ini harus diwujudkan dengan cara yang benar, yaitu menjalani hidup kudus dan berkenan kepada Kristus sebagai mempelai wanita Kristus. Pertanyaannya,
pada saat ini sudahkah kita siap sedia menanti kedatangan Kristus, mempelai laki-laki itu menjemput kita? Kita harus bijaksana seperti 5 gadis yang bijaksana dalam perumpamaan Kristus. Matius 25 ayat 1-13. Dengan menyambut Roh Kudus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja di dalam hidup kita. Supaya pada waktu kedatangannya kita semua ikut terangkat dan masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Wahyu 19 ayat 7-9. Ini yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini dalam sesi ini. Sampai bertemu dalam sesi yang berikutnya tentang akhir zaman. Saya Sam, teolog perusahaan karismatik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.